Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Melty Karaginta. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk setiap saudara pendengar Radio Cakrawala dimanapun saudara berada pagi ini. Bersyukur kepada Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Renungan Oasis Fajar. Ini hari yang kelima saya hadir di ruang dengar sahabat sekalian. Pagi ini saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur nomor 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mari saya mengajak kita semua yang bisa membuka Alkitab. Mari sama-sama kita membaca di dalam Mazmur nomor 100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, saya membaca di dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap waktu. Saudara pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan supaya kita dapat mendengar dengan baik, mengerti, dan dalam tuntunan Roh Kudus kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami hampiri hadirat Tuhan yang kudus pada pagi hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, sebab pertolongan dan penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian kami sampai pada hari ini. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu atas kehidupan kami. Bapa di surga, pagi ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berikanlah kami pemahaman yang benar, pengertian yang benar akan firman-Mu.
dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk semua pendengar Radio Cakrawala, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan, yang Engkau percaya menyampaikan firman-Mu pagi ini, urapi dan kuduskan juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. 14 hari lagi tahun 2020 akan segera berakhir. Itu artinya tahun 2020 akan tinggal kenangan bagi saudara dan saya. Yang tertinggal hanyalah cerita kenangan tahun 2020. Termasuk cerita-cerita Natal yang sudah kita laksanakan sepanjang bulan Desember ini. Bahkan sebelum bulan Desember sudah ada ibadah-ibadah pranatal. Semua akan berlalu. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa kembali pada apa yang sudah berlalu. Apapun ceritanya, apapun kisahnya, apakah kisah sedih ataupun kisah bahagia, semua sudah berlalu. Sekali lagi semuanya tinggal cerita, kenangan yang selalu bisa dikenang dan mungkin membekas dalam hati dan ingatan kita. Saya dan saudara tidak bisa memutar waktu. Kita tidak bisa kembali ke waktu, ke hari atau ke bulan-bulan sebelumnya. Itulah sebabnya seringkali kita mendengarkan kata atau kalimat, andai saya bisa memutar waktu, saya tidak akan mengambil keputusan ini atau keputusan itu yang membuat saya susah di masa sekarang. Kalau saya bisa memutar waktu, maka saya tidak akan melewatkan kesempatan sedikit pun untuk membahagiakan keluarga saya. Kalau saya bisa memutar waktu, maka saya tidak akan melakukan tindakan yang menyakiti dan menghancurkan orang tua saya, mengecewakan pasangan saya, dan masih banyak kata andai saya bisa memutar waktu. Tetapi ternyata kita tidak punya kuasa untuk memutar waktu. Kita juga tidak bisa mengubah waktu. Kita tidak bisa menambah waktu. Kita hanya bisa menjalani setiap waktu yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya penulis Mazmur minta kepada Tuhan untuk menolongnya menghitung hari-hari yang dijalani supaya menjalaninya dengan bijaksana. Sebagaimana kita membaca di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikian juga Rasul Paulus menasihati jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dan juga Rasul Petrus menasihati jemaat yang dilayani. Supaya mereka mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baik mungkin. Artinya mempergunakan waktu-waktu tersebut untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana dicatat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi kehendak Allah. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tentu nasihat ini juga bagi saya dan saudara. Bagaimana kita menjalani setiap waktu yang diberikan Tuhan dengan melakukan apa yang berkenan kepada Allah, apa yang menyenangkan Allah dan mempermuliakan Allah, dan apa yang memberkati orang lain. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana saudara menggunakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan? Kita semua menjalani waktu yang sama sepanjang tahun 2020 ini. Kalau Tuhan izinkan kita ada sampai tanggal 31 Desember 2020. Itu berarti kita punya waktu 366 hari yang Allah berikan sepanjang tahun ini. Bagaimana kita menggunakan kesempatan merayakan Natal di tahun 2020 ini? Apakah masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Natal sebagai kesempatan pesta pora. Natal sebagai kesempatan kumpul-kumpul untuk mabuk-mabukan. Mumpung 1 tahun 1 kali. Natal hanya sebagai ajang untuk bersenang-senang. Kumpul-kumpul yang tidak jelas. Ada banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku anak Tuhan, tetapi tidak dapat menunjukkan kehidupan yang benar sebagai anak Tuhan. Banyak anak Tuhan yang merayakan Natal tanpa Yesus Kristus. Tahun 2020 ini, pemimpin teritori kita menetapkan sebuah tema bagi kita, adalah tahun pengagungan Kristus. Dan tema ini juga menjadi tema Natal kita di tahun ini. Dan melalui tema ini kita semua diingatkan untuk mengagungkan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Saudaraku pendengar setia Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan. Dari pembacaan Alkitab Mazmur nomor 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita belajar bersama bagaimana kita mengisi waktu, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk kesempatan untuk menikmati masa raya Natal tahun 2020 ini. Saya mencatat ada 3 bagian penting yang perlu kita renungkan untuk mengisi dan menggunakan kesempatan yang Allah berikan untuk terus mengagungkan Kristus. Yang pertama adalah tetaplah beribadah. Di dalam ayat yang kedua dari Mazmur nomor 100 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, poin pertama pada pagi hari ini yang kita belajar bersama-sama, bagaimana kita menggunakan waktu yang Allah masih berikan kepada saudara dan saya adalah tetaplah beribadah. Tahun 2020 ini tentu kita semua menemukan beberapa kendala dalam beribadah di rumah Tuhan atau di gereja. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita sangat terbatas untuk bisa berkumpul di gereja, melaksanakan ibadah bersama. Tetapi tentu hal itu tidak menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan. Karena saya tahu gereja-gereja kita dalam tuntunan Tuhan telah mempersiapkan ibadah-ibadah secara online, sehingga kita tetap bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Bahkan ada gereja-gereja yang sudah bisa beribadah di gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, diatur sedemikian rupa. Bagaimana kita menyingkapi semua kondisi ini? Apakah kita masih tetap menggunakan kesempatan yang Allah berikan dengan beribadah dengan sungguh kepada Tuhan? Atau mungkin kita tidak menggunakannya? Kita sengaja melalaikan waktu beribadah, menjadikan COVID-19 sebagai alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Padahal ada ibadah online yang disiapkan bagi saudara dan saya. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Baik persekutuan secara pribadi, keluarga maupun dengan jemaat Tuhan. Bagaimana ibadah-ibadah Natal yang kita ikuti? Apakah ibadah yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan? Atau hanya sekedar ibadah yang tidak memberikan dampak apa-apa dalam kehidupan kita, yang tidak memberi perubahan hidup yang baik kepada kita, kecuali mungkin perubahan berat badan karena makanan yang begitu banyak yang dinikmati dalam setiap ibadah-ibadah Natal. Jangan hanya menyisakan kolesterol karena banyaknya lemak yang masuk ke dalam tubuh, tetapi bagaimana ibadah itu membuat kita semakin bertumbuh dalam Kristus, sehingga kehidupan yang kita jalani, waktu yang kita gunakan tidak menjadi sia-sia, tetapi waktu yang terus mengagungkan Kristus. Amin. Haleluya. Dalam kitab Yosua, kita membaca bagaimana Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel komitmennya untuk terus beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-15 dicatat, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kiranya dalam perayaan Natal tahun 2020 ini, dan waktu yang masih ada diberikan kepada kita tetap pada komitmen kita, belajar dari Raja Daud dan Yosua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun begitu banyak kendala yang kita hadapi, tetapi ibadah kita kepada Tuhan tetap menjadi prioritas, tetap menjadi hal yang utama dalam kehidupan saudara dan saya. Poin yang kedua yang kita belajar pagi hari ini adalah tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Dalam perjalanan hidup kita, termasuk perjalanan sepanjang tahun 2020 ini, kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang berat. COVID-19 masih menjadi trending topik. Dengan adanya pandemi ini banyak dampak yang ditimbulkannya. Katakan saja banyak usaha yang gulung tikar, banyak usaha yang terpaksa tutup, banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya,
Banyak karyawan yang dikurangi hari kerjanya sehingga tidak memberatkan perusahaan. Bahkan banyak karyawan yang terpaksa harus PHK. Ada yang sampai bunuh diri karena tidak siap menerima kenyataan. Ada banyak keluarga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi karena terpapar virus corona. Anak-anak tidak bisa ke sekolah, harus belajar online dari rumah. Ada orang tua terpaksa mencuri handphone untuk anaknya bisa belajar. Banyak orang tua yang mengalami kesulitan untuk mendampingi anak-anak belajar. Para tenaga pendidik harus mempersiapkan waktu khusus untuk kegiatan belajar online, mendampingi anak yang benar-benar sulit dalam belajar. Masih banyak lagi kondisi sulit yang dialami, termasuk saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Kondisi-kondisi ini membuat banyak orang mengisi waktu yang ada dengan keluh kesah, fokus kepada banyaknya masalah. Bahkan dalam merayakan Natal pun, banyak yang tidak dapat menikmatinya karena keadaan yang berat, keadaan yang sulit, kehidupan ekonomi yang sulit dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang akhirnya mulai ragu akan pertolongan Tuhan. Bahkan tidak jarang kehilangan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Pemazmur menulis dalam ayat yang ketiga pembacaan kita tadi, Mazmur nomor 100. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia yang menjadikan saya dan saudara. Kita adalah kepunyaan atau milik Tuhan dan juga domba gembalaannya. Maka izinkan saya mendorong dan meyakinkan saudara melalui firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita memasuki masa raya Natal ini, menjalani sisa waktu di tahun 2020 dengan tetap percaya bahwa sebagai Allah, sebagai pencipta, sebagai pemilik hidup saya dan saudara, Tuhan kita putra Natal itu tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Poin yang terakhir atau poin yang ketiga, saudara, yang kita belajar pada pagi hari ini adalah teruslah bersyukur. Teruslah bersyukur. Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Poin ketiga ini sangat erat kaitannya dengan poin yang kedua. Bersyukur dapat kita lakukan sepanjang hidup kita dalam semua situasi hidup. Entah dalam keadaan yang baik maupun tidak. Entah dalam kelimpahan atau kekurangan. Entah waktu sehat atau sakit. Termasuk situasi Natal yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan tetap mampu bersyukur ketika kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaannya, apapun masalahnya, apapun tantangannya, saya tetap bersyukur. Karena saya tahu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini dalam peristiwa Natal, Dia adalah Tuhan yang berkuasa, mengubah duka cita menjadi sukacita, mengubah air mata menjadi tawa, mengubah kekurangan menjadi kelimpahan, mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia yang telah menciptakanku. Dia sebagai gembala dan pemilik hidupku. Maka sepanjang hidupku akan terus bersyukur kepadanya. Sebagaimana ayat yang keempat bagian terakhir berkata dari pembacaan kita tadi, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya. Saudaraku pendengar setia Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan, sering kita menyanyikan pujian yang berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Keyakinan ini jangan hanya ada saat kita menyanyikan lagu ini, tetapi benar-benar dalam kehidupan kita. Kita percaya Dia ada, Tuhan ada di setiap musim hidup kita, di sepanjang jalan hidup kita, sehingga dengan demikian memampukan kita untuk tetap dan terus bersyukur dalam segala keadaan. Natal tahun 2020 ini kesempatan menjalani tahun 2020 yang masih 14 hari ke depan. Mari kita menggunakannya dengan terus mengagungkan Tuhan melalui ibadah kita, kepercayaan dan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita untuk mengagungkan Dia sepanjang hidup dan waktu yang Tuhan masih berikan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu saat ini, karena kami telah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami diingatkan bagaimana kami mengisi hari-hari, waktu-waktu yang Tuhan masih diberikan kepada kami, dengan terus mengagungkan Kristus, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, melalui kegiatan-kegiatan ibadah yang kami ikuti, melalui cara-cara hidup kami yang terus beribadah kepada Tuhan, yang terus percaya kepada Tuhan dan terus memiliki syukur di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan yang kami jalani bukan kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus ya Tuhan akan menolong kami melakukan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan tidak terbatas untuk memberikan pemahaman pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Hamba-Mu memohon berkat-Mu sepanjang hari ini untuk semua pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Kiranya Allah terus memberkati mereka. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan hadir menopang kehidupan mereka, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, yang dalam kesulitan-kesulitan hidup Tuhan pun memberikan mereka pertolongan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, syukur kami bawa, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Akhirnya saya Mayor Melty Karaginta mengucapkan terima kasih untuk semua sahabat yang sudah mendengarkan renungan pagi ini. Dan doa saya saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa besok di acara dan gelombang yang sama di Radio Cakrawala. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.